Uang itu adalah energi, dan gue akan jelasin di video ini kenapa uang adalah energi. Untuk kita bisa paham kenapa uang itu adalah konsepnya itu adalah energi, kita harus ngerti apa itu energi dulu. Energi itu adalah sebuah properti fisika yang sebenarnya nggak bisa dimusnahkan, hanya bisa dipindahkan. Ya, itu hukum pertama dari termodinamika. Contoh energi yang dipakai sama orang zaman dulu adalah api. Ya, begitu manusia itu ketemu dengan api ini banyak fungsinya. Kita bisa pakai untuk masak makanan, kita bisa pakai untuk bikin senjata yang lebih canggih, kita bisa pakai untuk menghangatkan badan ketika malam. Gak cuma menghangatkan badan ketika malam, kita bisa pakai api untuk bikin predator tuh nggak datang ke kita. Jadi kita bisa tidur dengan tenang dengan adanya api. Ini adalah kutipan yang gue suka banget dari Arthur Clarke ya. Ini gue akan bacain dalam bahasa Inggris dan gue akan jelasin ke kalian. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Artinya apa? Teknologi yang cukup maju itu nggak bisa dibedain dengan sihir. Maksudnya apa? Kita coba misalnya balik ke zamannya Roma, ketika orang masih pada pakai tombak sama pedang, pakai perisai. Kita datang ke situ bawa AK-47, ya. Kita tembak 1, 2, 3, 4, 5 orang. Kalian akan dikira dewa. AK-47 ini dikira sihir gitu. Kita bisa sihir orang langsung mati. Karena mereka belum ketemu, ya. Gunpowder itu seperti apa, peluru cara bekerjanya seperti apa, mereka nggak ngerti. Contohnya lagi, kita balik yang lebih lama lagi. Manusia purba ya yang masih itu apa pakai kapak lonjong. Kita datang pakai teknologi ketapel. Kita tarik tembak ke kepalanya mati. Ketapel tersebut itu akan dilihat sebagai sihir. Sama seperti pesawat ya. Gue waktu itu nonton filmnya Indiana Jones yang terakhir di mana dia bisa balik waktu pakai pesawat itu kan. Terus dia datang ke zaman-zaman orang masih perang gitu pakai kapal. Orang melihatnya wah itu naga gitu. Pesawat itu naga. Jadi teknologi yang cukup maju itu nggak bisa dibedakan sama sihir. Ras manusia itu sangat pintar karena bedanya kita sama binatang, kita dianugerahkan dengan yang namanya kecerdasan. Kita punya kemampuan intelektual untuk memanfaatkan yang namanya energi, ya. Dan energi level paling tinggi yang manusia pernah ciptakan itu adalah uang. Kalian pernah dengar nggak? Ya, meme yang orang gondrong itu yang podcast nggak jelas yang bilang lu punya uang, lu punya kuasa, tapi nggak buat gua. Kenapa lu punya uang, lu punya kuasa? Karena uang itu tadi adalah energi yang disimpan, paling kondens, ya. Versinya itu adalah uang. Ini gue kasih contoh ya, yang kalian mungkin paling gampang ngerti kenapa uang itu adalah energi. Anggaplah nyokap kalian sekarang itu sakit parah, ya. Sakitnya parah, dan kalau nggak diobatin segera, orang tua kalian akan meninggal. Dan ada satu dokter di dunia ini, ya, dokternya itu di Singapura. Dokternya ini spesialis, cuman dia yang bisa sembuhin penyakit spesifik nyokap kalian ini. Tapi harus diobatinnya 2 jam lagi. 2 jam dari sekarang kalian harus udah sampai di Singapura dan diobatin. Dan semua opsi pesawat, ya, pesawat ekonomi ke Singapura, mau dari Garuda, mau dari Singapore Airlines, itu semuanya habis. Satu-satunya opsi untuk kalian bisa ke sana adalah memakai charter private jet. Untuk charter ke Singapura perlu sekitar 500 juta biayanya. Dan harus booking di saat itu juga. Dan misalnya biaya untuk dokternya itu adalah 500 juta. Kalian ini kondisinya, kalian mungkin punya uang ya, dana darurat sekitar 300 juta, dan kalian punya rumah, punya mobil. Karena udah kepepet banget, mau nggak mau harus ke sana daripada nyokapnya meninggal, kalian akhirnya jual cepet tuh rumah kalian secara murah biar langsung dapat cashnya. Kalian bisa booking pesawatnya, kalian jual mobil kalian jual dana darurat kalian untuk tambelin semua biayanya. Totalnya 1 miliar uang kalian. Ya, akhirnya berhasil, kalian pakai private jet, kalian terbang ke Singapura, diobatin sama dokternya. Apa yang terjadi sama kalian habis itu? Anggaplah nyokap kalian sembuh. Ya, kalian senang nyokap kalian sembuh. Tapi semua energi dari hidup kalian tuh habis di detik itu juga. Ya, ngerti nggak? Energi kalian di saat itu juga, ketika kalian mendarat di Singapura, kalian nol nih. Anggaplah semua harta kalian jual 1 miliar, pakai untuk sana. Kalian nol di sana, bahkan kalian nggak bisa makan di Singapura, dan kalian bingung nggak bisa pulang dari Singapura. Energi kalian sebagai manusia, seorang manusia itu habis. Tapi kita coba bandingkan ya. Orang tadi itu misalnya kalian gitu, pas-pasan hanya punya uang 1 miliar. Itu bahkan yang punya 1 miliar. Kalau nggak punya, nyokapnya meninggal di sini. Kalau punya 1 miliar maksa begitu, energinya habis. Sekarang kalian bandingin sama orang yang punya 100 miliar cash, liquid. Untuk keluarin 1 miliar begitu buat nyokapnya, nggak mikir. Cepet hilangin 1 miliar. 1% doang kok energi gua keluar sana. Nyokapnya sehat, balik lagi. Dan hidupnya nggak berubah. Energinya habisnya cuma 1%. Sedangkan tadi kalian orang yang nggak punya energi, mati hidup kalian. Nah, pertanyaannya, apakah itu bukan sihir? Ketika kalian bisa begini, private jet datang, nyokap kalian Singapura berobat balik lagi. Ya, teknologi yang cukup canggih itu nggak berbeda dari sihir. Jadi kalau kalian punya energi yang banyak, itu sama kayak sihir. Gue dapat konsep ini karena gue kepikiran kemarin, gue nonton film namanya Oppenheimer. Jadi ini film buat yang kalian tahu, ini gue nggak spoiler di sini. Ini film bagus banget, kalian harus nonton. Ketika ada dokter Oppenheimer ini bikin bom atom. Tapi yang stuck di otak gue, kenapa uang itu adalah energi? Amerika keluarin $2 miliar untuk research bikin bom atom itu, yang dipakai untuk bom Hiroshima dan Nagasaki.
Dari format energi uang, dijadiin format energi jadi bom dengan harga $2 miliar untuk riset sepanjang 2 tahun itu. Dan akhirnya dijatuhin energinya untuk bisa menang perangnya. Jepang menyerah angkat bendera putih. Itu adalah contoh kenapa uang itu adalah energi. Dari 2 miliar tadi, mereka bisa bayar semua ilmuwan fisikawan paling pintar di dunia dikumpulin di satu tempat untuk bikin bom atom. Itu adalah kenapa gue bilang tadi, uang adalah energi paling tinggi yang diciptakan ras manusia. Gue kasih contoh lain lagi, biar kalian paham. Kemarin gue lihat ada berita, kasihan banget. Ada seorang supir truk. Mungkin kalian juga lihat beritanya. Supir truk ini kecelakaan. Dan kakinya itu sampai busuk karena dia nggak punya energi untuk berobat ke rumah sakit. Alhasil ditinggal sama istri dan anaknya. Kalian bayangin nggak? Udah kecelakaan ditinggal sama istri dan anaknya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketidakpunyaan energi. Di sini gue pengen sharing, orang itu punya misi yang berbeda di hidupnya. Ada seperti Tony Robbins, dia pengen kasih makan ke banyak orang ya, di setiap hari kasih makan ke banyak orang. Ada orang seperti Elon Musk, dia pengen bawa manusia itu ke Mars. Tapi gue ini ada di sini, gue rasa gue dilahirkan di sini, Tuhan bisa kasih gue di sini karena gue punya satu tujuan tertentu. Gue udah pernah coba kok kasih makan orang beberapa kali ya. Tapi itu bukan satu hal yang sangat memuaskan diri gue. Satu hal yang memuaskan diri gue adalah edukasi. Karena gue percaya, percuma kalau kita kasih makan orang, dia akan susah cari makan lagi. Ke Mars ya mungkin bagus gitu. Tapi kalau gue bisa bikin edukasi yang terbaik, gratis untuk semua kalangan masyarakat, itu akan menjadi tujuan akhir hidup gue. Gue pengen akhirnya nanti, ya, end game gue, hidup gue itu didedikasikan untuk bisa kasih edukasi gratis ke semua orang, ya, kalangan apapun. Mau dari nggak punya uang sampai punya uang, gratis dan paling bagus edukasinya. Dan gue rasa cara terbaik untuk meningkatkan level bangsa kita Indonesia adalah dengan edukasi. Bukan cuma sekedar memberikan sembako atau bantuan makanan. Karena konklusi pribadi gue, uang itu adalah energi. Di sini gue ketemu sebuah tantangan yang luar biasa besar. Ibaratnya sebuah tembok. Kita semua ngerti tentang konsep dari inflasi. Karena Bank Indonesia itu cetak uang terus, inflasi Sri Mulyani bilangnya 3%. Ya kan? 3% yang dibilangnya ke masyarakat luas. Sama seperti basket di Amerika. CPI, Consumer Purchasing Index. Itu kok nggak dimasukin semuanya ke situ? Energi nggak dimasukin, makanan juga banyak yang nggak dimasukin. Jadi itu basket yang dikasih ke orang. Oh, 3% ya, kalian percaya. Oh, 5% kalian percaya ya, 5%. Tapi anggaplah ya, kita anggaplah yang dibilang sama Bu Sri Mulyani yang terhormat, 3% itu adalah benar. 3% per tahun, ya. Kalau gue punya energi 100 miliar, ya. Kalian anggaplah uang itu energi ya. Gue punya energi 100 miliar rupiah. Tahun depan energi gue itu hilang 3 miliar. Hanya dengan inflasi doang, dengan gue memegang rupiah. Kalau misi hidup gue tadi untuk memberikan edukasi yang gratis yang terbaik, gue harus bisa bayar guru yang terbaik. Uangnya itu butuh sangat besar dong. Dan kalau misalnya gue punya uang 100 miliar aja sekarang, 3% per tahun, itu 3 miliar per tahun. Hilang. Puff, bagaikan angin. Energi gue hilang. Gue kasih tahu ke kalian, George Washington itu mati karena dokternya biarin darahnya keluar terus. Jadi karena dia sakit, dokternya itu nggak tahu cara untuk sembuhinnya, teknologi belum ada. Mereka pikir mau di bleeding. 40% darahnya dikeluarin. Kalian bayangin betapa tersiksanya dia mati. Teknologi medisnya belum ada. Jadi dia bikin pendarahan terus sampai akhirnya dia meninggal. Pegang uang, ya, pegang energi. Gue ubah bahasanya. Bukan uang tapi energi. Pegang energi dengan gayanya George Washington ini, dengan inflasi, dibedarahin 3% per tahun. Kalau benar 3% ya. Dibedarahin 3% per tahun. Habis dong energi gue. Mati gue kayak dia. Ya, gue mati kayak George Washington. Tapi pertanyaannya, apakah bedarahnya 3-5%? Nah ini yang sebenarnya bikin orang miskin itu nggak bisa kaya. Kemiskinan struktural itu problemnya cuma satu sebenarnya. Itu inflasi. Karena kalian nggak ada yang tahu, semua energi kalian semua dirampok 3%. Kalau benar 3%, nanti gue akan bahas sebentar lagi. 3% tuh anggapnya ya kayak racun sedikit lah. Berdarah gitu. Tapi apakah 3%? Kita lihat aja ya, harga Avanza misalnya tahun 2010 sama sekarang. Nah itu real tuh inflasinya. Beras tahun ini sama beras tahun kemarin. Biaya sekolah tahun ini sama biaya sekolah tahun kemarin. Biaya kuliah tahun ini sama biaya kuliah 5 tahun lalu. Kalian hitung sendiri aja, dapat tuh kira-kira angkanya. Dekat ke 10% angkanya. Bisa 10 bahkan sampai 15%. Nah kalau energi gua 100 miliar tadi yang gua mau pakai untuk yayasan sekolah gua itu, sekolah gratis gua itu ditarik terus 10%. Habis gua. 10 tahun aja habis gua miskin. Lol. Kalau 15%, dalam 3 tahun itu udah sisa setengah. Energi gua habis gitu. Ini ibarat pembangkit listrik dari tenaga batu bara ya ke power grid jalan nih OTW rumah, energinya dari grid itu hilang 4%. Sampai rumah kalau nggak dipakai nggak langsung dinyalain semua lampu dan AC, energinya hilang lagi. Karena termodinamika tadi, energi itu nggak bisa dihancurkan, cuma bisa hilang atau dipindahkan ke tempat lain.
Energinya hilang kayak listrik tadi. Gue punya 100 miliar per tahun tuh hilang terus energinya. Sampai akhirnya datang ke rumah gue. Itu problem yang gue ketemu. Kalau inflasi real itu pendarahan ya, ada kayak keluar darah. 10% itu kayak ditusuk sama pisau perut kalian. Itu kayak ditusuk beneran. Energi kalian kayak ditusuk keluar gitu dari perut kalian. Jadi solusinya gue nggak mungkin bisa taruh energi gue di instrumen cuma kasih 5-6%. Kayak obligasi itu ibarat kalau udah pendarahan nih. Lu cari tisu nih ya, tisu gini, tisu. Lu tempel begini. Tuh lu lakban lah tuh, busuk gitu ya, lukanya busuk. Kayak ibarat lu dayung kapal, nih kapalnya bocor, lu coba dayung terus, lu coba tambal dari dalam, lu airnya di dalam tuh. Itu obligasi. Nah mungkin kalian akan pikir, pertanyaannya kenapa nggak taruh energinya di saham? Nah sekarang gue mau tanya balik ke kalian, saham apa yang akan tahan 100 tahun? Karena misi gue ini panjang, gue pengen di saat gue udah meninggal nanti, sekolah gue yang gratis ini akan tetap jalan sampai kapanpun waktunya. Jadi gue harus bisa simpen energi gue sebanyak-banyak ya, energinya nggak boleh habis terus gitu. Kenapa nggak taruh di saham? Saham kan adalah perusahaan, ngasilin cash flow, ngasilin dividen. Kenapa nggak saham? Sekarang gue coba balikin ke kalian. Kalau kita ngomong soal 3 tahun, lu semua di sini, orang-orang pintar di sini bisa debatin gue. Oh kira-kira saham A bisa nih 3 tahun lagi, lebih outperform, bla bla bla. Kalian hitung, ya kan? Saham kan simpel ya hitungnya. Valuasi saham gampang banget. Aset berwujudnya, kita tambahin sama arus kas diskonto. Apa itu arus kas diskonto? Itu arus kas yang dikasih sama perusahaan sampai dia akan mati, di diskon balik pakai discount rate. Itu mungkin kalian banyak yang nggak ngerti, tapi intinya anggaplah perusahaan itu adalah mesin cetak uang gitu. Dia bisa cetak uang berapa sampai dia mati. Itu ditarik semua balik, ditambah asetnya, itu valuasi perusahaannya. Jadi perusahaan itu kalau sahamnya harganya makin tinggi, itu sebenarnya makin mahal. Karena valuasinya lari dari fundamental tadi. Aset berwujud ditambah dengan arus kas diskonto. Dia lari. Ya. Itu semakin beresiko. Jadi kalau gue tanya ke kalian, kalau 3 tahun lu bisa debatin gue, oh iya enter value ini bagus. Obligasi ini kayaknya ada yang bagus nih. Tapi kalau gue ngomong 50 tahun, 100 tahun, ada yang berani nggak kasih gue saham apa yang kalian mau pegang 50 tahun, 100 tahun? Coba kalian cek indeks ya, tahun 1923, 100 tahun lalu, sama sekarang ada nggak yang sama? Mampus nggak kalian? Berani nggak gue tanya? Gue tantang lo, perusahaan nomor 1 di dunia itu Apple. Lu berani nggak tahan Apple 100 tahun? Gue rasa nggak. BCA Indonesia, lu berani tahan 100 tahun? Lu yakin 100 tahun lagi masih ada Bank Sentral Asia? Gua sih nggak berani betting bahwa masih ada BCA 100 tahun lagi. Di dunia ini nggak banyak perusahaan yang bisa tahan bahkan 100 tahun. Ada beberapa perusahaan di Jepang. 50 tahun itu kecil banget kemungkinannya. Karena perusahaan tadi semakin tinggi harga sahamnya, perusahaan harus bisa kejar terus gitu. Direksi harus mikir gimana caranya increase terus, tambahin terus uang cash flow-nya setiap quarter. Setiap 3 bulan gimana caranya kita increase perusahaannya. Jawabannya cuma satu kan, naikin harga. Karena naikin orang tuh ada batasnya. Yang kita bisa lakukan adalah naikin harga dari jasa atau produknya. Tapi di saat lu naikin harga dari jasa dan produknya di sebuah perusahaan, apa yang terjadi? Microsoft, AT&T, Facebook. Apa yang terjadi dalam mereka bertiga? Dipretelin sama pemerintah. Alibaba dipretelin sama pemerintah. Ketika harganya lu naikin dan lu beli semuanya, lu masuk ke dalam praktik monopoli. John D. Rockefeller, Standard Oil dipecahin jadi Chevron. Ketika lu bikin bisnis yang gede banget, dipecahin monopoli. Percayalah, di Indonesia juga sama. Bisnis ntar jadi monopoli dipecahin sama pemerintah. Jadi nggak ada jawabannya. Bisnis apa yang tahan 100 tahun? Institusi yang bisa tahan 300-400 tahun itu cuma 2. Antara gereja atau satu lagi adalah kampus Harvard. Nggak ada yang lain yang bisa tahan selama 400 tahun. Saham itu menurut gue terlalu banyak resikonya. Satu, blunder dari manajemen, hancur sahamnya. Satu, masalah geopolitik. Kayak kita tinggal di Rusia, pemerintah kita, bukan kita loh. Pemerintah kita yang mau perang tiba-tiba mau Ukraina, sahamnya 50% jatuh. Sama Indonesia nih, tiba-tiba pemerintah kita ada perang sama Australia atau sama siapa. Geopolitik masalahnya. Kita salah dukung kubu. Saham itu IHSG akan jeblok 50%, percayalah. Di halt kalian nggak bisa keluarin uangnya. Jadi percaya nggak taruh energi kalian semua di satu perusahaan atau bahkan 3 perusahaan atau 5 perusahaan. Karena selama 100 tahun lagi mungkin nggak ada lagi perusahaan itu. Jadi gini, kalian jangan percaya semua apa yang gue omongin. Tapi kalian coba cek faktanya sendiri. Kita coba obligasi itu udah nggak mungkin lah. Itu kayak kita berdarah, gue bilang tadi tempel tisu. Saham, kalau kalian pinter kayak Warren Buffett mungkin bisa. Indeks itu ibaratnya ya diperban. Oke, kita aman tapi asetnya nggak bertumbuh. Emas, nah gimana kok? Emas kan bisa simpan energi kita lewat ratusan tahun, ribuan tahun bisa. Betul sekali, emas bisa. Tapi apakah energinya nggak hilang? Bohong kalian kalau bilang nggak hilang. Alah kenapa? Kan emas kan cuma batu. Betul cuma batu. Tapi untuk menjaga emas itu di aset yang besar. Kalau lu ngomong 5 juta, 10 juta emas, silahkan monggo. Tapi gue mau taruhnya 100 miliar, gue mau taruhnya 1 triliun. Kalau bisa 5 triliun nanti hartanya sampai gue mati nanti. Kalau gue mesti taruh 1 triliun rupiah di emas, biaya untuk menjaganya, gue mau bayar berapa orang?
biaya untuk pindahin emasnya nanti berapa duit? Pertanyaan itu kan. Kalau pindahin dekat murah, tinggal beberapa armor cards, taruh 24 orang jaga pakai senapan panjang. Tapi kalau gue mau pindahin antar benua, gue mau pindahin yang antar negara yang jauh, biayanya berkali-kali lipat, energi gue terkuras. Percayalah, gue nyampe di titik gue sekarang, punya uang seperti gue sekarang, di umur gue sekarang itu nggak gampang gitu. Dan gue bukan orang bego, kerja 9 tahun buat sampai di sini. Gue udah coba semua yang kalian pikir. Buat kalian mau tentang saham, ya kalian coba aja siapa ya orang saham jagoan kalian, kita coba ajak podcast bareng untuk diskusi. Gue itu udah cari segala macam cara untuk simpan energi gue ini. Gue cuman ketemu satu ujungnya, yaitu di Bitcoin. Mungkin kalian ada yang ketawa di sini, tapi kita lihat aja nanti 10 tahun lagi. Karena itu simple, ya. Infinity, ya, jumlah manusia yang bisa ciptakan energi dibagi dengan 21 juta koin. Fix supply-nya. Gue bisa pindahin kemanapun, dimanapun, tanpa energi gue terkuras satupun. Kalian mungkin ada yang akan ngomong, Lah kenapa kalau lu percaya banget sama Bitcoin, kalian lu gaji aja karyawan lu pakai Bitcoin? ngapain pertanyaannya? Bitcoin itu nggak akan pernah jadi currency. Ini banyak orang salah kaprah. Bitcoin itu bukan currency. Bitcoin itu adalah sebuah aset, seperti properti yang ada di digital. Kalian akan nanya, kenapa nggak properti? Betul jawabannya, properti. Properti itu kena pajak setiap tahunnya, berapa persen? 100 tahun, hilang aset kalian. Cuma dari pajak. Betul, tapi kenapa nggak disewain? Depresiasi jawabannya. Energinya terkikis. Kos-kosan harus lu renovasi nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ketinggalan zaman orang nggak mau tinggalin. Butuh energi keluar lagi dari sana untuk renovasi lagi. Gue nggak akan pernah gaji karyawan gue dari Bitcoin. Ya gue tarik aja Bitcoin gue 1% jadi rupiah gitu. Rupiahnya gue gaji mereka. Kalau mereka percaya Bitcoin ya suruh beli sendiri aja. Mereka bukan anak kecil kok. Sama seperti gue mau transaksi di sini, gue mau bayar hotel, gue mau bayar mobil, gue mau beli McLaren. Ya gue cairin Bitcoin gue jadi rupiah, gue beli McLaren. Ngapain gue alay beli pakai Bitcoin kasih ke dia? Ya. Banyak orang kripto yang halu gitu. Mereka pikirnya mau transfer semua ke Bitcoin. Gak perlu. Bitcoin itu hanyalah sarana aset gue untuk jaga energi tadi. Bukan untuk transaksi. Gue gak butuh Bitcoin paling cepat. Gue gak butuh Bitcoin tuh bisa kayak Solana, kayak Ethereum. Gak perlu. Gue gak perlu dia keren-keren. Gak perlu canggih-canggih. Cukup simple ya. Ini gue dapat ide dari gue pernah buku. Gue baca, gue lupa ya. Kalian boleh cari sendiri. Jadi buat yang kalian pernah nonton Game of Thrones, itu yang tulis bukunya adalah George R.R. Martin. Gue pernah baca satu bukunya tentang superhero gitu. Jadi beda. Dia kan Game of Thrones ya. Game of Thrones, dia pernah bikin buku tentang superhero. Bukunya ini menarik banget. Karena di dalam bukunya, ya, superhero-nya beda. Dia ambil pemikiran lebih modern, ya. Jadi kalau gue tanya kalian sekarang, superhero yang paling canggih itu siapa? Apakah yang tembak laser dari tangan, tembak laser dari mata, bisa terbang, bisa hilang? Jawabannya enggak. Bukan superhero yang punya offensive ability, ya. Bukan superhero yang paling cepat larinya, kayak The Flash gitu. Cukup satu, defensive ability. Ini superhero yang badannya itu nggak bisa hancur, nggak bisa mati. Selesai. Dia adalah superhero yang paling kuat. Ada yang terbang, ada yang tembak laser, mereka bisa mati. Ini orang ini tinggal ambil aja, ya. Tinggal ambil machine gun, dia tembakan, dar semua. Yang terbang mati, gitu. Yang laser mati. Kan dia lasernya nggak mempan. Dia mau coba baca otak, baca aja, gue tembak lu abis itu. Gitu. Tembakin aja semuanya. Gue ledakin aja bom nuklir gitu di kota ini, semuanya mati kecuali gue. Karena semuanya punya ofensif ya. Misalnya bilang, kenapa nggak taruh di Ethereum, kenapa nggak taruh di Solana lebih cepat? Mereka itu sama kayak yang tadi, terbang-terbang tadi. Ya, lebih cepat dia memang. Tapi tembakin aja, ntar mereka mati sendiri. Lewat waktu mereka akan mati. Tapi yang nggak bisa mati itu apa? Adalah superhero yang paling kuat. Jadi fungsi gue taruh di sana adalah superhero tadi. Bitcoin itu nggak bisa mati. Gue bahkan nggak tahu. Gue coba cari cara matinya gimana. Gue udah riset semuanya. Kemungkinan Bitcoin mati itu apa? Nggak ada. Karena ada satu aja, komputer gue kan running node nih. Komputer gue nyala. Komputer gue dong bisa secure semua networknya. Apalagi ditambah miner-miner yang gede. Lu matiin satu tumbuh 1000. Kalau lu matiin gajah gitu yang gede, gampang. Tapi kalau lu matiin sebuah koloni semut yang gede, ya mungkin lu bisa siram air gitu semua mati gitu. Cuma kalau lu lihat kayak lebah gitu ya, koloni lu tembakin sesuatu susah mati banyak. Bitcoin itu kayak swarm dia. Semua node di dunia tuh terhubung. Dia bukan kayak gajah yang lu tembak mati gitu. Jadi gua rasa itu udah cukup aman. Gua taruh energi gua di cyberspace yang gak ada yang bisa sentuh, ditembokin sama energi. Itu bisa tahan menurut gue 100 tahun lagi. Nggak perlu canggih-canggih. Dia nggak perlu bisa tembak laser, nggak perlu. Dia cuman cukup tahan selama 100 tahun buat misi gue ini untuk bikin edukasi yang gratis ke Indonesia tercapai. Jadi gue feel free. Kalau kalian mungkin ngerasa ada tempat untuk storing energi yang lebih baik dibanding Bitcoin, ya kalian mungkin bilang ada saham A yang bisa tahan 100 tahun, be my guess. Memang mungkin kalian memang bisa lebih cuan dari gue. Nggak masalah. Tapi gue cuma mau tahan energi gue biar nggak tergerus tadi. Biar nggak berdarah kayak George Washington. Penemuan Bitcoin itu menurut gue sama seperti penemuan api. Ketika api pertama kali datang ke manusia. Ini sebuah penemuan yang revolusioner. Dan menurut gue sejajar dengan penemuan api, penemuan gravitasi, penemuan Bitcoin.
Kita juga nggak tahu pengembangannya ke depan seperti apa. Karena kalian tahu zaman dulu roda itu udah lama adanya. Pottery itu udah lama ya, yang orang bikin itu udah lama. Butuh 1000 tahun untuk mereka sadar bahwa roda itu bisa dikesampingin. Akhirnya ditaruh di belakang kuda bisa untuk orang di belakangnya. Perlu 1000 tahun untuk roda itu dimiringin. Jadi kita nggak tahu, teknologi itu sangat unik. Ibaratnya kereta kuda tadi itu selama beribu-ribu tahun kayak itu. Tapi dari kereta kuda cuma perlu 200 tahun sampai jadi fighter jet kayak sekarang. Itu namanya S-curve ya. Kalau Thomas Kuhn bilangnya itu scientific revolution S-curve ya. Nah menurut gua sama. Jadi namanya paradigm shift. Dimana zaman dulu itu lampu belum ada, masih bakar-bakar kayak gitu. Orang nggak mau ganti ke lampu. Sama. Orang akan mikir aset yang terbaik itu bukan Bitcoin. Orang akan cemooh. Kalian makan cemooh Bitcoin. Sama seperti dulu orang cemooh sebelum Wright bersaudara bikin pesawat. Mereka mekanik sepeda. Semua ilmuwan terhebat di dunia dicoba dibayar sama korporasi semua di dunia. Suruh bikin pesawat, nggak ada yang bisa. Tiba-tiba mekanik sepeda bikin pesawat terbang. Sebelum dikira orang gila lu mau coba terbang begini banyak kayak mati. Nggak usah bro. Nggak usah buang duit untuk bikin kayak burung. Nggak bisa. Sama kayak Bitcoin. Akan dicemooh sama semua ilmuwan, semua orang pinter. Silahkan. Tapi nanti 100 tahun lagi kita bisa lihat siapa yang ketawa.